I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to. Pertolongan bagi kita ialah di dalam nama Tuhan yang mengikat perjanjian dengan Sarah dan Abraham, dengan Ribka dan Ishak serta Lea dan Yakub. Ia juga mau mengikat perjanjian yang kekal dengan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga baru yang hari ini kita doakan nikah mereka. Salam hai kamu yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai-mu. Silakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28 menjadi nats yang membimbing kita dalam kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lebih tinggi dari langit.
kita akan mendengarkan kesaksian dalam pujian persembahan Par Lingkungan 3. Di hari yang bahagia ini, kami dari Par Lingkungan 3 akan mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Lagu ini sering kami nyanyikan bersama Ibu Betty di setiap sekolah minggu kami. Selamat menikah Ibu Betty dan Pak Marvin. Kami doakan kasih Tuhan selalu menyertai dalam rumah tangga Kristen yang baru.
kita mempersiapkan firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-19. Pengkhotbah pasal 5 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-19. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, Bapa yang baik dalam hidup dan kehidupan kami, tiba saatnya Bapa kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua yang hadir pada saat sore hari ini, terkhususnya hamba Tuhan yang Allah pakai untuk memberitakan sabda kebenaran-Mu bagi kami semua Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu, pakai hamba-Mu secara luar biasa pada saat sore hari ini, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dapat tertanam, tertabur dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari, terkhususnya kedua anak-Mu yang saat ini akan diteguhkan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita semua berdiri untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Kesia-siaan kekayaan. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan dihukum, serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik dia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada satu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pula ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payahnya di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya. Juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Kakak Betty dan Kakak Marvin yang berbahagia.
Salam. Kita akan memaknai firman Tuhan ini dengan tema kebahagiaan atau kekayaan. Kebahagiaan atau kekayaan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sekitar 10 tahun yang lalu ada seorang pria mencintai gadis orang berada. Meskipun pria ini bukanlah seorang pria mapan, tetapi dia mencoba untuk melamar sang gadis kaya karena gadis itu pujaan hatinya. Ketika sang pria melamar gadis itu, si gadis bilang begini, "Lu pun gaji berapa sebulan? Lu pun gaji sebulan sonde bisa memenuhi bepung kebutuhan harian. Jadi dikira beton dua son cocok, beton dua son level. Jadi cari gadis lain sah. Lelaki mana yang bisa sakit hati karena cintanya tolak. Soalnya adalah penghasilan. 10 tahun berlalu sudah. Kata-kata gadis ini belum sepenuhnya terhapus dari memori si pria. Kemudian takdir mempertemukan mereka pada suatu siang di pusat perbelanjaan. Perempuan itu telah menikah dengan lelaki kaya pilihan. Ketika mereka bertemu, mereka kemudian saling bertemu. "Apa kabar?" kata perempuan itu. Lalu perempuan itu bilang, "Sekarang beta sudah menikah dengan seorang laki-laki pintar dan kaya. Dia pun gaji 1 bulan tuh 15 koma. Kira-kira lu bisa menandingi dia bersondeo." Si pria yang patah hati 10 tahun silam itu mendengar kata-kata ini dengan diam-diam. Tak berapa lama kemudian suami si perempuan ini datang berdiri di posisi sang istri. Belum sempat perempuan ini berkata-kata memperkenalkan sang suami itu, suaminya lalu bilang begini, "Selamat siang Pak. Beta lihat tadi Bapak ada bohong dengan ibu istri," kata suami perempuan. Kemudian pria ini bilang, "Saya lupa siapa nama." Lalu sang suami mengingatkan namanya pada pria tersebut. Lantas dia mengatakan kepada istrinya, Sayang harus tahu, beliau ini adalah pimpinanku di kantor. Sayang harus tahu, beliau ini mampu menghasilkan 1,45 triliun dari kantor tempat beta bekerja." Si perempuan tak percaya. Dia mampu bilang apa? Si pria hanya tersenyum, lantas dia bilang, "Maaf, beta harus pergi karena ada hal penting yang harus beta kerjakan." Tatapan yang seolah tak bisa lepas dari pasangan itu mengantar kepergian si pria tadi. Masih belum mempercayai kenyataan itu, perempuan ini kemudian bertanya, "Betul, itu bos kok?" Suaminya bilang, "Betul, dia seorang yang rendah hati, namun dia menyimpan kisah pilu pada waktu lalu. Dia dulunya pernah mencintai seorang gadis, namun ditolak. Sebab kala itu dia seorang pria yang miskin. Semenjak itu dia jadi seorang pekerja keras, ditunjang dengan kecerdasannya, dia menjadi orang yang sukses. Ini dia adalah salah satu miliarder yang mampu menabung jutaan dolar dalam setiap bulan." Suaminya melanjutkan, "Sayangnya, dia belum bisa melupakan perempuan yang telah mematahkan hatinya dulu. Ingatannya tentang kegagalan menikah masih ada. Betapa beruntungnya seandainya perempuan itu bersedia menikah dengan dia." Si perempuan ini
benar-benar sok dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, itu cerita. Mudah-mudahan di antara ketongson ada yang punya pengalaman seperti itu. Tapi kalaupun ada yang punya pengalaman seperti itu, ya ini sekedar kita mengingatkan bahwa cerita tadi mengingatkan kita, terkadang kekayaan, terkadang uang membutakan mata kita sehingga kita tidak bisa memandang orang lain dengan bijaksana. Bahkan kekayaan menutup mata kita sehingga dengan bangganya kita memandang orang lain dengan sebelah mata. Kita lupa bahwa betapa roda kehidupan ini berputar sangat cepat. Kehidupan kita bagaikan cermin. Kita bisa melihat balasan atas apa yang telah kita perbuat. Karena itu, jangan jadi orang yang arogan, merendahkan orang lain karena keadaan saat itu saja. Sebab semuanya bisa berubah dengan cepat. Toh nilai diri seseorang tidak bisa ditentukan dengan kekayaan yang dia miliki. Kekayaan bukanlah ukuran bagi kita untuk menilai dan menghargai orang lain. Saya ingat satu lagu bilang, kekayaan itu atau harta itu hanyalah fasilitas hidup atau hiasan hidup semata. Yang paling penting adalah apa penilaian Tuhan atas hidup kita semasa kita ada di dunia ini. Kekayaan tidak akan mengantar kita sampai kepada Bapa. Kekayaan tidak dengan serta-merta membuat seseorang hidup dalam kebahagiaan. Itulah sebabnya Salomo dalam Pengkhotbah 5 ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Ini pun sia-sia. Penulis kitab Pengkhotbah menampilkan sebuah kenyataan bahwa Tuhan memberi kemampuan bagi manusia untuk menikmati kekayaan, namun ada 3 hal yang perlu diperhatikan. 3 hal. Yang pertama, kekayaan adalah penyebab dari banyaknya ketamakan dan ketidakadilan di antara pejabat pemerintah. Kedua, perolehan kekayaan tidak pernah memberikan kepuasan. Karena itu semakin orang mendapatkan kekayaan, maka semakin banyak pula orang tersebut menginginkannya. Ketiga, kekayaan itu merupakan harta yang tidak aman, sebab orang mengejar kekayaan hanya untuk memberikannya kepada orang lain. Pengkhotbah menjelaskan bahwa orang yang mendewakan kekayaan menempatkan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada kekayaan. Ungkapan orang yang mengumpulkan hartanya menjadi kecelakaannya sendiri menunjuk pada setiap orang yang mengumpulkan harta kekayaan akan cenderung serakah dan kemudian tidak mengalami ketenangan hidup, selalu gelisah, sehingga pada akhirnya kekayaan itu menjadi sia-sia karena tidak ada gunanya bagi kehidupan. Kekayaan dalam teks ini adalah sebuah kekayaan yang tidak berguna. Mengapa? Pengkhotbah menyebutnya sebagai kemalangan yang menyedihkan, karena seseorang yang sangat berhemat dan berhasil mengumpulkan kekayaannya tidaklah menjadikannya bahagia. Demikianlah pengkhotbah menyatakan kemalangan yang dia lihat di bawah matahari, bahwa mengumpulkan kekayaan bagi diri sendiri sekalipun dengan jerih payah, akan tetapi tanpa ucapan syukur dan pengakuan akan karunia Allah, maka sia-sialah belaka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, semua orang saya kira ingin sukses, semua orang ingin kaya. Orang yang berumah tangga pasti mendambakan kebahagiaan dalam artian berhasil dalam segala hal. Sebab kesuksesan seseorang di zaman sekarang cenderung diukur dengan berapa banyak harta dan kekayaan yang dimilikinya. Itulah sebabnya ada orang tua, lebih khusus mak-mak dong tuh,
biasa menasihati anak perempuan bilang begini, ingat kalau lu cari jodoh, lu harus cari dia punya ada 3B itu. Bibit, bebek, dan bobot. Itu biasa pesan dari mak-mak. Akan tetapi harta dan kekayaan walaupun sangat penting bukanlah segala-galanya yang menentukan dalam hidup manusia. Ada banyak hal dari kehidupan ini yang nilainya sama atau bahkan lebih tinggi dari harta dan kekayaan. Kesehatan misalnya, nafas kehidupan misalnya, persahabatan misalnya, cinta kasih, kebahagiaan dan seterusnya. Apalah arti harta tapi tiap hari diperiksa di rumah sakit? Apalah arti kekayaan tetapi nafas hidup subari? Apalah arti harta tanpa sebuah persahabatan? Apalah arti kekayaan tanpa cinta? Dan apalah arti uang banyak tanpa kasih sayang? Seperti kata pengkhotbah, semua itu sia-sia. Karena itu orang Kristen perlu menerima dengan syukur harta yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Hari ini Kakak Marvin dan Kakak Betty telah memutuskan untuk berumah tangga. Yang pasti tujuan berumah tangga adalah kebahagiaan. Apalagi dua-dua sudah bisa kita bilang mapan, supunya pekerjaan. Dua orang ini ke depan kita tidak bisa meragukan lagi. Dari sisi ekonomi sumapan. Karena itu pasti ada kebahagiaan. Tetapi konsep kebahagiaan menurut orang dunia itu adalah ketika kita bisa memenuhi segala kebutuhan jasmani kita. Itulah sebabnya banyak orang fokus bekerja sampai terkadang melupakan keluarga. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa harta dan kekayaan itu tak pantas kita jadikan objek cinta. Memang orang hidup butuh kekayaan, namun jauh lebih penting adalah keluarga yang hidup mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan kita akan berbahagia dengan apa yang kita miliki. Tapi tanpa Tuhan tak satupun kemegahan dunia ini dapat membahagiakan kita. Itulah sebabnya kenapa Yesus bilang yang berbahagia itu adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Bagi Kakak Betty dan Kak Marvin, memelihara firman Allah dalam kehidupan adalah kunci kebahagiaan. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman. Amin. Para pelayan bar dipersilahkan mempersembahkan pujian.
bersama-sama kita mengerarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 bait 1 3. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa persembahan. Jemaat mempersiapkan Kidung Jemaat 441 dan ya sebelumnya itu kita berdoa. Segala pujian dan syukur hormat kami persembahkan ke hadapan hadirat Bapa di surga. Sore hari ini Tuhan Engkau telah mempersatukan kedua adik kekasih kami, di mana keluarga besar pada saat ini mempersiapkan persembahan khusus dari rumah tangga mereka masing-masing. Oleh karena itu Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi persembahan pada sore hari ini. Terimalah persembahan syukur terkhusus kedua anak kekasih kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, persembahan yang hidup itu kami berdoa. Amin. Seluruh
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saatnya kita akan melangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah terhadap Saudara Marvin Daniel Pekuali dan Saudari Biti Trici Dupe. Marilah kita mendengarkan akta pernikahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sejak mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Ia bersabda tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Demikian Allah menjadikan penolong yang sepadan bagi manusia itu. Alkitab menyaksikan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Sebab itu pernikahan wajib dijunjung tinggi. Suami istri hendaknya mengabdi kepada Allah dan dalam persekutuan kasihnya menjadi teladan hidup bagi sesama. Dengan penuh syukur, suami istri bertanggung jawab atas pembentukan dan pendidikan keluarga dan masyarakat. Dalam ketaatan kepada Allah dan firman-Nya, hendaklah suami istri mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaatnya yang berisi kasih dan kesetiaan seumur hidup, sehati sepikir di tengah berbagai cobaan hidup. Yesus sendiri menghadiri pernikahan di Kana dan memberkatinya. Oleh karena itu ia sangat peduli terhadap setiap pernikahan dan sangat tegas menolak adanya perceraian. Adapun maksud Allah supaya hubungan suami istri itu dicirikan oleh hubungannya dengan jemaat dan ditandai oleh kerelaan untuk saling berbagi dalam ketaatan, kasih, dan penghormatan. Karena itu, bertetapkanlah hatimu, percayalah kepada Tuhan dan berdoalah supaya ia menjadi penyelenggara pertama dan yang terutama dari rumah tanggamu. Nasihat wujud dari kesetiaan berbagi, melayani, dan menolong. Haruslah kamu berdua tunjukkan dalam bentuk berikut ini. Marvin Daniel Pekuali, sebagai suami, engkau harus mengasihi, menghormati, menghibur, melindungi, memimpin, dan menolong Betty Trici Dupe, istrimu itu. Engkau tidak boleh mempermalukan dia baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Engkau juga harus melakukan pekerjaannya dengan baik, jujur, dan dalam takut akan Allah, supaya keluargamu hidup dan Tuhan Allahmu dipermuliakan. Betty Trici Dupe, sebagai istri, engkau harus mengasihi, menghormati, menghibur, melindungi, memimpin, dan menolong Marvin Daniel Pekuali, suamimu itu. Jangan sekali-kali mempermalukan dia, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Engkau juga harus melakukan pekerjaanmu dengan baik, jujur, dan dalam takut akan Allah, supaya rumah tanggamu terpelihara dan Tuhan Allahmu dipermuliakan. Tugas mendidik anak. Dalam kehormatan sebagai suami dan istri, jika Allah berkenan mengaruniakan kepadamu anak-anak, ingatlah sebagai orang tua
saudara berdua bertanggung jawab mengasuh dan mendidik anak-anakmu untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Bersama-sama dengan anak-anakmu wajib membangun kehidupan keluarga yang berlandaskan iman, kasih dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Tetapi jika Tuhan punya rencana lain dalam hidupmu dengan tidak hadirnya anak-anak dalam pernikahanmu, maka janganlah sekali-kali saling menuding, menyangkali dan mengkhianati pernikahan. Janji Allah. Marvin Daniel Pekuali dan Betty Ricci Dupe, jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat akan datang ke dalam rumah tanggamu dan menjadi bahagiamu. Jika kamu mendahulukan Tuhan dalam rumah tanggamu, maka kamu akan diberkati di kota dan di ladang. Hasil pekerjaan tanganmu akan berlimpah-limpah, keringat dan peluhmu akan menyebar aroma kesukaan bagi Tuhan, dan buah kandunganmu akan mengharumkan kehidupan bermasyarakat. Engkau akan disenangi dan dihormati banyak orang, dan Tuhan akan mengangkat rumah tanggamu di atas segala bangsa di bumi. Janji mempelai. Sekarang saya menjemput kedua mempelai dan saksi-saksi untuk berdiri. Silakan. Saling jabatan tangan kanan. Dalam nama Tuhan, saya persilahkan saudara berdua berjanji satu kepada yang lain. Saudara Marvin Daniel Pekuali, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan janji setiamu kepada istrimu yang tangan kanannya engkau pegang itu? Saudari Betty Ricci Dupe, saya mengaku dengan ikhlas di hadapan Tuhan bahwa saya mengambil engkau sebagai istriku yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya tetap setia serta mengasihimu dalam tutur dan mana. Saya tidak akan meninggalkan engkau, tapi memelihara, melayanimu dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin. Bagaimana wajib diperbuat oleh seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya saya berjanji untuk hidup suci dengan engkau dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Saudari Betty Ricci Dupe, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan janji setiamu kepada suamimu yang tangan kanannya engkau pegang itu? Saya mengaku dengan ikhlas di hadapan Tuhan bahwa saya mengambil engkau sebagai suamiku yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya tetap setia serta mengasihi dalam untung dan rugi. Saya tidak akan meninggalkan engkau, tapi memelihara, melayanimu dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam sehat maupun sakit, dengan setia dan rajin sebagaimana diperbuat oleh istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, saya berjanji untuk hidup suci dengan engkau dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Hendaklah kamu masing-masing setia sesuai dengan janji yang hari ini kamu ikrarkan. Mulai yang berbahagia, lihatlah cincin ini bulat tak bertepi. Ini menunjukkan cinta kasih pun di antara kamu tidak pernah bertepi. Karena itu, ambillah cincin ini, kenakanlah kepada pasanganmu sebagai tanda ikatan cinta kasih di antara. Ricci Dupe, saya mengambil engkau sebagai istriku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih. Marvin Daniel Pekuali,
Saya mengambil engkau sebagai suamiku yang sah dan menandai dan memberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih. Berdasarkan perjanjian Allah yang melalui Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kamu cinta kasih dan yang menyebut dirinya mempelai jemaat, maka kami meneguhkan nikahmu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nikah yang sudah dipersatukan oleh Allah janganlah diceraikan oleh manusia, tetapi kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Tuhan sumber segala berkat itu kiranya akan masuk dalam nikahmu dan mengaruniai kamu damai sejahtera. Berteduhlah sekarang di hadirat Tuhan dan serahkanlah pernikahanmu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita satukan hati kita kepada Tuhan bersama dengan kedua mempelai menyerahkan pernikahan mereka kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, pohon kehidupan dan kasih yang kekal, kami bersyukur kepadamu sebab Engkaulah yang telah mempertemukan kedua mempelai menjadi suami istri. Berilah mereka kekuatan Roh Kudus untuk memimpin mereka di jalan yang benar, karena di luar pertolongan-Mu segala usaha mereka sia-sia. Terimalah berkat Tuhan. Allah Tuhan kita yang Maha Kasih memenuhi kamu dengan anugerah-Nya dan memberkati kamu, supaya dengan peri yang saleh kamu sama-sama hidup dan memuliakan Allah. Amin. Saudara Marvin Daniel Tekuali dan Saudari Betty Puji Rube secara hukum agama kamu telah disahkan menjadi suami istri. Karena itu jalanilah rumah tanggamu berdasarkan cinta kasih Kristus yang diajarkan kepada kamu. Tibalah saatnya kamu membuktikan cinta kasihmu satu kepada yang lain. Rapi-rapi. Lepas. Oke. Lepas itu. Atas nama Jemaat dan Majelis Jemaat Koinonia Kupang, saya menyerahkan Alkitab ini kepadamu untuk dipergunakan dalam rumah tangga. Ingatlah juga bahwa sejak dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 15. Atas nama Jemaat dan Majelis Jemaat Koinonia Kupang, saya menyerahkan surat nikah ini kepadamu sebagai tanda bahwa kalian telah diikatsatukan sebagai suami istri dan diberkati nikahnya di Jemaat demi Koinonia Kupang.
Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Mempelai berdua silakan menghadap ke jemaat. Pasangan nikah dan pasangan keluarga yang baru, yaitu Saudara Martin Daniel Tekuwali sebagai suami dan Saudari Devi Tuji Tekuwali Lupe sebagai istrinya. Sambutlah mereka sebagai bagian keluarga dalam jemaat Tuhan ini. Kami menyambut mereka dengan senang hati. Mempelai menghadap kembali. Jemaat Tuhan disilakan. Dari mereka kamu hadir dan bertumbuh sampai mereka mengantar kamu untuk ada dalam kebahagiaan hari ini. Karena itu tibalah saatnya kami berdua mengungkapkan terima kasih kamu kepada orang tua yang telah melahirkan kamu, menjadikan kamu berbahagia hari ini. Silakan.
saudara-saudari terkasih, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Atas kuasa dan kehendak Tuhan, Engkau berkenan untuk mempertemukan dan menyatukan kedua kekasih kami, Marvin Daniel Bekwali dan Betty Ruci Dupe. Perjalanan panjang, kurang lebih 10 tahun berselang, mereka saling mengenal dan pada akhirnya berkeputusan untuk membawa hubungan ini menjadi sebuah status baru dalam peran sebagai suami dan sebagai istri. Perjalanan rumah tangga yang baru ini akan dimulai hari ini. Kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan selalu menuntun kedua hamba dalam menjalani hari-hari ke depan, sebab kehidupan penuh dengan berbagai tantangan, dan tantangan adalah cara Tuhan menguji cinta kasih di antara mereka. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan mengingatkan kami semua bahwa ukuran kebahagiaan bukanlah terletak pada sejumlah kekayaan, tetapi ukuran kebahagiaan adalah bagaimana rumah tangga, keluarga dapat menjalani dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan saat ini memberikan kepada kami hikmat untuk kami dapat belajar bahwa hidup yang sedang kami jalani adalah sebuah kehidupan yang merupakan anugerah Tuhan bagi kami. Karena itu biarlah kami menjalaninya dengan penuh rasa syukur. Jikalau dalam perjalanan hidup kami masing-masing Tuhan memberikan kepada kami kekayaan, ajarlah kami bahwa kekayaan adalah juga anugerah yang berasal daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini dengan menyatunya kedua kekasih kami. Ada juga ikatan keluarga yang terjadi antara keluarga Bekwali dan keluarga Dupe, bahkan seluruh rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Kami mohon kepadamu berkati keluarga ini, agar hari-hari hidup ke depan dapat dijalani dengan penuh cinta kasih, persaudaraan dan penuh kekeluargaan. Bersama kedua kekasih kami yang hari ini diberkati nikah, kami bersyukur Tuhan bahwa kami hadir di altar Tuhan, menyerahkan ikatan pernikahan kami, rumah tangga kami kepadamu, sambil kami mengingat ada begitu banyak orang yang telah berperan dalam kehidupan kami. Andai tulen, kerabat, kenalan, sahabat, berkatilah mereka. Mungkin apa yang mereka persembahkan kepada kedua hamba ini tak dapat dibalas, tetapi Tuhan sendiri akan senantiasa memberkati semua mereka yang berperan aktif untuk mengantar kedua anak kasih kami ini di altar Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa kebanggaan kami sebagai seorang laki-laki dan perempuan adalah ketika kami hadir di tengah-tengah dunia ini melalui orang tua kami. Karena itu kami mohon, berkatilah kedua orang tua kami. Semua tanggung jawab mendidik dan membesarkan kami telah dilakukan oleh kedua orang tua kami. Mungkin hari ini kedua hamba belum mampu untuk memberikan sejumlah kebahagiaan dan harapan,
tetapi dalam iringan doa. Mereka ada dalam keyakinan bahwa kebahagiaan hari ini juga menjadi kebahagiaan kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang hadir pada kesempatan hari ini, kami menyerahkan kehidupan kami. Kami percaya bahwa perjalanan hidup kami Tuhan atur dengan cara Tuhan. Berkat jasmani dan rohani Tuhan berikan kepada kami sebagai anugerah dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat memanfaatkannya secara bijaksana. Kami bersyukur rangkaian pelayanan penyembuhan dan pemberkatan nikah sesaat lagi akan berakhir. Namun kami percaya bahwa semua ini dapat berlangsung karena campur tangan Tuhan. Dan kami tak lupa menyerahkan rencana resepsi yang akan berlangsung sebentar. Tuhan halaukan setiap hal yang merintangi agar sesuai rencana keluarga, acara resepsi dapat berlangsung dengan baik. Sebentar kami akan berpisah. Kami akan keluar dari rumah Tuhan, menuju kediaman kami, melakukan aktivitas yang kami tinggalkan. Biarlah dalam tuntunan cinta kasih-Mu kami menjalani hari-hari hidup kami ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Saya jemput kita semua berdiri, Kidung Jemaat 462 bait 1 sampai 4. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya.